Yang namanya kereta cepat itu jangan dihitung untung dan rugi. Bagaimana kita bisa mengembalikan utang sementara setiap tahun rugi terus, dan ini akan terus rugi, bayangkan setiap tahun 4,1 triliun. Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan. Ya Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi nggak tahu bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Dan hitungan saya, kalau nggak ada MRT, nggak ada LRT, nggak ada kereta cepat, itu kita kehilangan setiap tahun karena kemacetan itu 65 triliun. Kalau Jabodetabek mungkin sudah di atas 100 triliun. Pilih mana? Pilih dibelikan MRT, LRT, atau kereta cepat, atau uangnya hilang karena kemacetan setiap tahun lebih dari 100 triliun. Tetapi sekarang hutangnya bertambah terus. Bunga hutangnya aja setahun itu 2 triliun. Ya, sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun bertambah kan. Bunga berbunga terus, negara nombok terus. Ternyata sekarang tidak mampu bayar. Dan tidak mau bayar Purbaya. Menurut saya benar Purbaya. Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan. Hanya disedot untuk ini. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini Mas, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta wus itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa? Uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Ya, dolar nih. Amerika, bukan rupiah, per kilometer menjadi 52 di Indonesia. Hitungannya hati-hati. Kereta cepat itu per kilonya 780 miliar rupiah. Saya apa? Karena saya setiap hari ke lapangan. Selalu yang saya tanyakan standar per kilometer itu berapa? Itu markup. Harus diteliti siapa dulu yang melakukan ini. Apakah di sini ada markup? Saya rasa ini harus diselidiki. Kalau seandainya ini ada, seandainya ada, maka mereka harus bertanggung jawab. Jadi di sini bagian dari negosiasinya. Jadi ini harus diselidiki. Kalau memang ini ada, berarti nilai proyeknya itu mereka ikut bertanggung jawab. Ya bertanggung jawab, yang bertanggung jawab Presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Karena kan itu tidak kan ditentukan, tadi saya katakan kan, beliau bilang ini ide saya, ya dia lakukan. Nah ini harus diselidiki. Kalau itu benar terjadi markup, itu pidana, harus dicari. Tapi juga harus diingat itu akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat. Karena misalnya kita gagal bayar, itu kan berarti Cina harus ngambil tuh. Ini punya saya kalau gitu. Tapi kan nggak mungkin ngambil barang di tengah kota, gitu kan? Pasti dia minta kompensasi ke samping. Misalnya Natuna Utara. Karena itu pernah terjadi ke Sri Lanka. Sri Lanka juga melakukan kayak gini. Dia membangun pelabuhan, nggak mampu bayar, pelabuhannya diambil sampai sekarang oleh Cina karena Anda nggak bayar. Gitu. Ini kan bisa minta Natuna Utara yang sedang konflik. Yang di tengahnya dia ada konflik, terus di sini kan bisa merambah ke kita. Kalau merambah ke kita ini masuk ke daerah kita yang tidak masuk dalam konflik. Di Natuna Utara itu yang tidak masuk dalam konflik misalnya, lalu membangun pangkalan di sana selama 80 tahun. Ini mau diapakan? Kalau betul nanti sampai misalnya Natuna Utara diambil. Ini kekhawatiran Pak Mahfud, jangan sampai itu terjadi. Iya, atau satu wilayah diminta sebagai kompensasi. Itu adalah pelanggaran terhadap ideologi dan konstitusi. Karena di dalam tujuan negara kita dari konstitusi itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau sampai ada satu wilayah diambil karena kita tidak punya bayar dan karena kelalaian kita dalam itu, berarti 1 meter tanah pun diambil negara asing, itu melanggar konstitusi. Saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau katakan? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan dan selalu kejadian. Terus gimana? Nah terus bagaimana ke depannya? Sudah kusut. Saya sebenarnya sudah malas ngomong karena saya sudah ingatkan betul waktu itu semua pihak hati-hati.
Nah sekarang dibahas lagi kan karena cenderung macet dan lempar tanggung jawab. Menurut saya ya kalau UMKM nggak akan bisa. Nah karena Dalantara sudah ngambil dana, menurut Pak Menteri Keuangan sudah ambil dana seluruh dana BUMN, ya BUMN yang bayar lah, jangan APBN. Saya setuju itu. Sekali lagi kalau mau itu ulang ya terserah Cina. Dia mau tidak mau ulangnya. Kalau mau itu ulang tentu ada banyak masalah yang tentu harus diselesaikan dan itu tidak mudah. Tadi kalau itu sudah masuk ke politiknya bagaimana? Kalau Cina minta Natuna misalnya dia mau bangun pangkalan sebagai pengganti utang dia kepada Indonesia, kita mau gimana? Itu yang harus lebih dicermati karena memang yang menghitung ya kalau di apa namanya di cost overrun itu ya Cina kan bilang, nah lo butuh, ya udah mau nggak take it or leave it gitu. Dulu pada awalnya ya rencana kereta api cepat yang kemudian bernama WUS ini adalah perjanjian G2G, government to government, antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Disepakati pada waktu itu berdasar hitungan ahli dari UI dan UGM itu bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu, oleh pemerintah dibatalkan, dipindah ke Cina dengan bunga 2%. Tiba-tiba 2% dengan overrun, pembengkakan kemudian menjadi 3,4% yang terjadi itu. Nah sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu menyatakan tidak setuju. Pak ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat, digantikan. Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih Pak Jokowi. Iya Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus. Menurut Agus Pambagio yang Bapak tonton yang di... saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. Ya sudah, kalau sudah ide Bapak mau jadi kebijakan, kita nggak bisa apa-apa, pergi si Agus.